Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Ibiatama. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Sebelum itu kita harus tahu apa sih surat lamaran pekerjaan itu. Jadi, surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi bersifat resmi. Surat lamaran pekerjaan digunakan sebagai surat permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Yang kedua yaitu jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Ada dua kategori dalam jenis-jenis ini. Yang pertama itu berdasarkan jenis pembuatannya. Berdasarkan jenis pembuatannya terbagi menjadi dua, yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup dan surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Kategori yang kedua yaitu berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio. Yang ketiga, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media sosial. Yang keempat, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Dan yang kelima, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari surat lamaran pekerjaan ini. Yang pertama yaitu sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Yang kedua sebagai media atau alat komunikasi. Yang ketiga sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai isi, sistematika, dan aspek penting yang ada dalam surat lamaran pekerjaan ini. Yang pertama kita bahas yaitu isi. Isi surat lamaran pekerjaan adalah informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Yang kedua yaitu sistematika surat lamaran pekerjaan. Secara umum, sistematika surat lamaran pekerjaan meliputi unsur-unsur seperti berikut. Yang pertama itu tempat atau tanggal pembuatan surat tersebut. Contohnya, Tarakan 28 Februari 2020. Yang kedua yaitu lampiran suratnya. Ini bersifat opsional, boleh ada dan boleh juga tidak. Contohnya, lampiran 5 lembar. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai nama dan tujuan pembuatan surat. Yang pertama yaitu nama dan alamat penerima surat ditulis di bagian kiri. Yang kedua, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Yang ketiga, penulisan kepada tidak perlu ditulis pada kertas surat. Yang keempat, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Yang kelima, penulisan kata jalan pada alamat surat tidak boleh disingkat. Dan yang terakhir, tidak menggunakan tanda titik untuk mengakhiri setiap barisnya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai isi dari surat lamaran pekerjaan. Isi dari surat lamaran pekerjaan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu identitas. Identitas merupakan keterangan berupa nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, serta dapat ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Isi yang kedua yaitu ada maksud dan tujuan. Bagian ini berisi alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat lamaran tersebut. Yang ketiga yaitu unsur-unsur penunjang yang dilampirkan. Mencantumkan syarat-syarat, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta oleh perusahaan tersebut. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan itu. Yang pertama yaitu ada salam pembuka. Contohnya dengan hormat. Yang kedua yaitu pembuka surat. Contohnya, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Yang ketiga yaitu penutup surat. Kalimat penutup surat berisi harapan dan ucapan terima kasih. Dan yang terakhir yaitu salam penutup, tanda tangan dan nama terang. Bagian ini berada di pojok kanan bawah surat. Dan salam penutup ini harus diakhiri dengan tanda koma.
Yang selanjutnya kita akan membahas aspek penting yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Yang kedua yaitu argumentasi. Ya, argumentasi ini berfungsi untuk menguatkan pernyataan umum. Oke, yang selanjutnya kita bahas mengenai kebahasaan. Kebahasaan surat lamaran pekerjaan ini. Yang pertama yaitu ketepatan kata. Pemilihan kata yang tepat bertujuan agar kalimat-kalimat surat lamaran pekerjaan memiliki kebenaran bentuk dan ketepatan makna. Yang kedua yaitu kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Kalimat-kalimat yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan benar menurut kaidah bahasa Indonesia. Keefektifan kalimat selain ditentukan oleh kebenaran strukturnya, ditentukan oleh beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesepadanan isi dan bentuk kalimat. Yang kedua yaitu kesejajaran bentuk dan struktur serta unsur-unsurnya. Yang ketiga penggunaan penekanan. Yang keempat kevariasian kalimat. Dan yang terakhir menjaga kehematan penggunaan unsur-unsurnya. Yang ketiga yaitu kepaduan kalimat. Dalam sebuah paragraf hanya ada satu kalimat utama, sedangkan kalimat-kalimat yang lain hanya merupakan pendukung atau penjelasnya. Yang keempat, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Ejaan berkenaan dengan penulisan kata, penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf miring, pemenggalan kata, dan penulisan unsur serapan. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai penyusunan. Bagaimana sih cara menyusun surat lamaran pekerjaan itu? Yang pertama yaitu dengan cara surat lamaran pekerjaan dapat tulisan tangan di atas kertas bergaris, ukurannya folio. Dan yang kedua, pelamar pekerjaan menggunakan pronomina saya, bukan kami. Dan saya akan kasih bonus bagaimana sih cara untuk menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Yang pertama yaitu gunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, tulislah kalimat singkat, padat, dan juga jelas. Yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan. Yang keempat, perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir, kita harus melampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambah lebih pada diri kita. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai surat lamaran pekerjaan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita dan untuk semuanya. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.